2022 0135 semester 5 kelas C program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pengertian dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut ahli Anderson dan Cradwell tahun 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui siswa. Konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama, tujuan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria penilaian, yaitu standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang ketiga, metode evaluasi, yaitu teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif, observasi, dan penugasan. Menurut ahli Smith dan Johnson tahun 2022 menjelaskan bahwa evaluasi harus terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh evaluasi pembelajaran tes sumatif, yaitu tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Yang kedua yaitu tes formatif penilaian. Tes formatif penilaian adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Yang berikut yaitu ruang lingkup pembelajaran, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat-tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Yang kedua, macam-macam pengukuran berdasarkan metode, berdasarkan tipe data, berdasarkan tujuan penilaian kinerja, berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan sumber informasi, fungsi, dan tujuan pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Pengertian penilaian pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar serta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai informasi yang bermakna dan digunakan dalam mengambil keputusan. Fungsi penilaian yaitu yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Terus yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Terus yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang keenam, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu
Menurut ahli Brown dan Wade bahwa sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Menurut ahli Sanjaya tahun 2004, Sanjaya mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran pada 2004 semakin menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Evaluasi harus dapat mengukur seberapa jauh siswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata. Sanjaya juga menekankan tujuan evaluasi pendidikan, yaitu mengevaluasi dalam memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik evaluasi. Mengevaluasi dalam menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling informasi yang diperlukan berkaitan dengan problema pribadi seperti data kemampuan kualitas pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitannya evaluasi dengan instruksi sosial adalah sangat erat. Hal ini dikarenakan evaluasi merupakan salah satu bagian dari instruksional. Yang berikut itu prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses, yakni proses menentukan sampai berapa jauh kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus berhubungan dengan beberapa prinsip evaluasi pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berdasar pada 3 prinsip dasar berikut, yaitu yang pertama prinsip berkesinambungan, yang kedua prinsip objektivitas, ketiga prinsip keseluruhan. Teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD. Teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan apa yang mereka mengerti dan biasa dilakukan. Pengertian teknik penilaian menurut para ahli, yaitu menurut ahli Anita Yus tahun 2003, Anita Yus menyatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain yang pertama, observasi pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang aspek perkembangan anak dalam berbagai kegiatan. Contohnya, kegiatan dalam proses pembelajaran dan guru memberikan sebuah kegiatan permainan dan di situ guru mengamati bagaimana perkembangan anak, apakah mengalami peningkatan atau keterlambatan. Terus yang kedua, unjuk kerja di PAUD biasa berupa kegiatan di mana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka lihat dan rasakan. Contohnya, guru mengajak anak-anak untuk bermain bersama. Setelah itu guru menanyakan perasaan mereka, apakah anak senang atau tidak, dan juga berikan anak kesempatan untuk menceritakan kembali. Yang ketiga, wawancara. Ada teknik penilaian yang melibatkan percakapan langsung dengan anak atau orang tua untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Contohnya, guru memanggil orang tua ke sekolah untuk menanyakan bagaimana perkembangan anak di rumah dan kebiasaan anak di rumah. Yang terakhir, catatan anekdot adalah catatan yang disingkat untuk mencatat momen penting atau kejadian tertentu yang menggambarkan perkembangan atau perilaku anak. Contohnya, guru mencatat kembali momen-momen penting, tanggal, dan jenis kegiatan yang pernah dilakukan sehingga pada waktu evaluasi dapat dilihat kembali. Fungsi penilaian di PAUD yaitu mengukur kemampuan dan pengetahuan anak usia dini. Itu yang pertama, memberikan umpan balik anak usia dini. Jenis-jenis evaluasi penilaian formatif. Itu yang pertama, evaluasi formatif adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai kemajuan perkembangan suatu produk, program, atau proyek. Evaluasi ini dilakukan selama proses pengembangan atau implementasi untuk memberikan umpan balik dan membuat perubahan yang diperlukan. Penilaian formatif yakni yang dilakukan pada setiap akhir satuan pembelajaran dan fungsinya untuk memperbaiki proses belajar mengajar atau memperbaiki program satuan pelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian adalah jenis evaluasi
dilakukan setelah periode atau program pembelajaran selesai. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa dan efektivitas program pembelajaran. Fungsinya yaitu untuk mengetahui tahap perkembangan siswa. Ketiga, penilaian penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa pada situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakat. Fungsi evaluasi penempatan adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik sehingga dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai. Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai dan mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Fungsinya mengidentifikasi kelemahan siswa dan menguasai materi. Berfungsi untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Yang berikut rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya berbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria spesifik serta tingkatan atau level yang menunjukkan seberapa baik kriteria tersebut terpenuhi dalam pendidikan. Rubrik penilaian yaitu membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis. Sedangkan rubrik penilaian di PAUD adalah alat untuk instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian anak usia dini dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, serta perkembangan nilai dan karakter. Rubrik ini umumnya berbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria tertentu untuk mengukur seberapa baik seseorang anak mencapai kompetensi yang diharapkan. Pengertian rubrik penilaian menurut pendapat para ahli, yaitu menurut teori Block-Hare tahun 2004, mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran yang efektif. Fungsi rubrik penilaian yaitu yang pertama, memberikan panduan bagi siswa agar mengetahui standar yang diharapkan. Terus yang kedua, membantu guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan jelas. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi dalam penilaian terutama dalam tugas yang bersifat subjektif atau kompleks. Manfaat rubrik penilaian untuk PAUD yaitu yang pertama, untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk perkembangan kognitif, sosial emosional, motorik, dan bahasa. Ini membantu pendidik memahami kebutuhan individual setiap anak. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan rubrik pendidik dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan terukur kepada anak dan orang tua. Umpan balik ini membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai rubrik penilaian, membantu guru merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai tingkat kemampuan dan minat anak dengan memahami hasil penilaian pendidik. Dapat menyelesaikan metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jenis-jenis rubrik penilaian yaitu pertama, rubrik analitik, rubrik holistik, rubrik formatif. Alat ukur penilaian evaluasi di PAUD. Penilaian evaluasi di PAUD bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat yang ukur tepat dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan anak dalam berbagai aspek. Pentingnya penilaian evaluasi di PAUD yaitu yang pertama, memahami kemajuan penilaian, membantu memahami perkembangan setiap anak secara individual. Yang kedua, strategi pembelajaran hasil penilaian, membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penilaian yang komprehensif, meningkatkan kualitas program PAUD. Jenis-jenis alat ukur penilaian evaluasi. Yang pertama, observasi dan catatan anekdot, melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku anak dalam berbagai situasi. Yang kedua, berfotofolio dan checklist perkembangan, mengumpulkan karya dan dokumentasi perkembangan anak untuk melacak kemajuan. Yang ketiga, unjuk kerja dan penugasan, yaitu menilai kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau menunjukkan keterampilan.
data dan dokumen terkait perkembangan anak seperti laporan orang tua. Penerapan alat ukur penilaian yang efektif yaitu berikan umpan balik informasi kepada orang tua dan anak tentang kemajuan mereka. Kerjasama, libatkan orang tua dalam proses penilaian. Yang ketiga, adaptasi, sesuaikan alat ukur penilaian dan kebutuhan dan karakteristik anak. Prinsip-prinsip penilaian di PAUD. Yang pertama, holistik, yaitu menilai semua aspek perkembangan anak, tidak hanya aspek kognitif. Yang kedua, berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, bersifat edukatif. Penilaian digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran anak. Keempat, prosedur evaluasi atau penilaian pendidikan anak usia dini. Penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk rencana pembelajaran harian atau RPPH maupun rencana pembelajaran mingguan atau RPPM akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam RPPH. Penggunaan alat penilaian pada suatu ketika dapat juga dimanfaatkan sebagai alat penilaian sekaligus media pembelajaran. Misalnya alat penilaian yang akan digunakan checklist maupun yang digunakan terdiri dari anak dapat berdoa, pengembangan moral dan nilai-nilai, anak dapat berkomunikasi secara lisan, pengembangan bahasa. Yang kedua, berkembang kemampuan motorik kasar, koordinasi berkesinambungan untuk melakukan berbagai gerak, pengembangan fisik. Yang keempat, setiap kemampuan tersebut sebelumnya ditetapkan indikatornya. Misalnya anak dapat berdoa, membaca doa belajar, membaca doa makan, dan berkomunikasi. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Salam.